Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, thayyib bi khair, tetap semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan nanti ada pembelajaran 3 ya anak-anak. Nah sekarang anak-anak di tema 2 ini anak-anak akan belajar tentang menyayangi hewan. Nah di sini ada gambar beberapa macam hewan. Nah anak-anak, hewan peliharaan merupakan hewan yang bisa kita jadikan peliharaan di rumah dan lingkungan kita sehari-hari. Memelihara hewan peliharaan tentu merupakan sebuah hal yang menyenangkan bagi semua orang. Tiap-tiap orang memiliki hewan peliharaan yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena hewan favorit dan kesayangan setiap orang itu tidak sama. Hewan peliharaan merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dengan memelihara hewan tersebut merupakan bukti nyata dari wujud cinta kita terhadap makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, terus bagaimana kita menyayangi hewan? Nah, di sini ada bacaan cara memelihara kelinci. Di sini Bu Afni bacakan ya. Kelinci merupakan hewan peliharaan yang sangat lucu. Namun, jika tidak dirawat dengan baik, kelinci dapat menyebarkan penyakit bagi kita. Bagaimana cara merawat kelinci yang baik? Berikut cara memelihara kelinci yang baik. Yang pertama, makanan kelinci. Kelinci merupakan hewan mamalia pemakan tumbuhan atau herbivora. Kelinci sangat suka sayur-sayuran dan buah. Makanan yang berupa sayur adalah kangkung, wortel, sawi, dan lain-lain. Buah-buahan kesukaan kelinci adalah tomat, semangka, labu, dan lain-lain. Nah, untuk kandang, hal yang harus diperhatikan saat membuat kandang adalah ukurannya. Ukuran kandang harus disesuaikan dengan kelinci tersebut. Lebar dan tinggi kandang sangat mempengaruhi tumbuh kembang kelinci. Jika kandang terlalu kecil, maka kelinci tidak akan bisa bertumbuh optimal. Selain itu, kelinci akan mudah stres dan sakit. Nah, cara memperlakukan kelinci sama seperti manusia. Hewan tersebut juga membutuhkan kasih sayang. Kamu harus sering mengajak kelincimu bermain. Lakukan juga elusan di bagian tengkuk kelinci agar ia merasa disayangi. Saat menggendong kelinci juga harus hati-hati. Caranya dengan mengangkat kulit tengkuk kelinci menggunakan satu tangan, bukan telinganya ya anak-anak. Kebanyakan anak-anak kalau menggendong kelinci itu telinganya yang ditarik. Nah itu sakit. Nggak boleh ya, harus tengkuk kelincinya yang diangkat. Nah, tanganmu yang satunya digunakan untuk menyangga bagian kaki kelinci. Bila kelinci meronta, artinya ia tidak mau atau tidak nyaman saat digendong. Lebih baik dilepaskan dan dibiarkan di tanah. Memaksakan menggendong hanya akan membuat kelinci sakit. Nah, untuk menjaga kesehatan kelinci bagaimana? Ada beberapa cara yang tidak bisa kamu hindari. Pertama, makanan harus segar dan sehat. Beri air minum yang cukup. Mandikan kelinci 2 minggu sekali. Jangan lupa beri vaksin sekali dalam sekali dalam 2 bulan. Lalu kandang juga harus dibersihkan 3 hari sekali. Jika kamu sudah melakukan semua cara tersebut, pasti kelincimu sehat dan aktif. Nah, anak-anak, dari bacaan tersebut ada cara merawat kelinci yang harus anak-anak tulis di LKS-nya di halaman 72 muatan bahasa Indonesia. Ayo berkreasi. Yang pertama, memberi makanan kesukaan kelinci seperti sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, memperhatikan ukuran kandang yang sesuai dengan tubuh kelinci dan menjaga kebersihannya. Yang ketiga, mengajak bermain, menggendong, dan mengelus-elus. Yang terakhir, memberikan vaksin 2 bulan sekali dan memandikannya 2 minggu sekali, serta membersihkan kandangnya 3 hari sekali.
Nah, sekarang anak-anak, di muatan matematika ini ada pembelajaran tentang bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan itu apa sih contohnya? Seperti Bu Afni misalkan punya buah semangka 1. Terus Bu Afni bagikan ke adiknya Bu Afni. Berarti semangkanya dibagi 2 orang, Bu Afni sama adiknya Bu Afni. Berarti dibelah menjadi 2 semangkanya. Nah, karena semangkanya dibagi menjadi 2, berarti 1 dibagi 2. Kalau ditulis dalam bilangan pecahan 1/2. Terus kemudian kalau misalkan 1 semangka dibagi 3, 1 dibagi 3 menjadi tulisannya 1/3 atau sepertiga ya. Kalau 1/2 tadi nama lainnya adalah setengah ya. Lalu bagaimana jika ada 1 semangka dibagi 4? Maka nilainya adalah 1/4 atau 1/4. 1 ini boleh digantikan dengan kata se ya. Setengah, sepertiga, 1/4. Nah, kemudian ini ada bilangan pecahan. Pada bilangan pecahan terdapat 2 bagian. Bilangan yang ditanda per disebut pembilang, adapun yang ada di bawah tanda per disebut penyebut. Jadi yang di atas ini pembilang, yang di bawah ini penyebut. Jadi pembilangnya apa? 1. Penyebutnya apa? 2. Bisa difahami anak-anak ya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya Bu Guru punya contoh di sini. Misalkan Bu Afni punya semangka. Nah, semangka ini Bu Afni bagi menjadi 4. Kemudian Bu Afni minta 1 bagian yang diarsir. Nah, kalau misalkan bagian yang diarsir, yang ditanyakan yang diarsir ya. Diarsir. Yang diarsir berarti 1. Ini kan 1 yang diarsir ya anak-anak. Terus yang tidak diarsir berapa? 1, 2, 3 dari 4 ya. Maaf, maksudnya Bu Afni tadi yang diarsir itu 1. Yang diarsir 1, tapi dari berapa bagian? Dari 4 bagian ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 1/4. Bu Afni ulangi lagi ya. Bu Afni hapus. Misalkan Bu Afni punya kue brownies, kue kotak ya, kue brownies. Itu kalau tadi bagian yang diarsir ya. Sebentar. Kalau bagian yang diarsir misalkan Bu Afni punya kue. Ya. Terus Bu Afni bagi menjadi 2. Ya. Nah, bagian yang diarsir itu berarti 1/2. 2 didapatkan dari mana 2-nya? 2-nya didapatkan dari mana? Dari jumlah kotaknya tadi 1, 2. Ya. Baik, kita langsung ke soal aja anak ya, biar enggak bingung. Kita lihat langsung ke soalnya. Nah, di sini di halaman 73, ayo berlatih, ditulis pembahasannya langsung di LKS. Nomor 1, itu gambarnya yang diarsir adalah 1 dari 3 bagian. Berarti berapa? 1/3. Nomor 2, yang diarsir 1 dari 2 bagian. Berarti 1/2. Yang C, 1 dari 4 bagian. Berarti 1/4. Yang D, 1 bagian dari 6 bagian. Yang E, 1 bagian dari 5 bagian. Yang F, 1 bagian dari 4 bagian. 1 bagi bagian ya. Berarti 1/4 itu yang diarsir. Kalau yang diarsir yang ditanyakan. Nah, selanjutnya di muatan SPDP, di sini ada cara membuat wajah lucu, wajah yang imut, menggemaskan atau topeng, yaitu topeng kelinci. Yang pertama,
Alat dan bahannya kertas karton, gunting, benang atau karet dan pensil. Cara membuatnya, siapkan kertas karton putih. Buat pola wajah kelinci pada kertas karton putih. Gunting sesuai pola yang sudah kamu buat. Jangan lupa lubangi bagian mata, lubangi kedua bagian tepi topeng. Masukkan benang elastis atau karet pada lubang pertama, sambungkan pada lubang satunya. Warnai atau gambari wajah kelinci agar lebih menarik. Itu cara membuat topeng kelinci. Nah, untuk di pembelajaran 2, ini ada cara merawat kucing di rumah. Yang pertama, memberi makanan dan minuman. Yang disukai kucing adalah ikan, makanannya. Minumannya yang disukai adalah susu atau air putih yang bersih. Lingkungannya bagaimana agar kucing tidak stres? Harus menyediakan segala kebutuhannya. Contohnya kotak pasir untuk buang air. Terus mengajarkan kucing untuk buang air di kotak pasir tersebut. Selain itu, siapkan mainan agar kucing tidak bosan di rumah. Nah, cara memandikannya, kucing ini baru dimandikan ketika bulunya mulai bau dan kotor saja, karena kucing biasanya mandi dengan menjilati tubuhnya. Nah, air liur kucing ini memiliki enzim yang unik untuk membunuh bakteri dan kuman pada tubuh kucing itu sendiri. Nah, untuk kesehatannya, jangan lupa diberikan vaksin agar kucingnya sehat dan memeriksa kesehatannya secara teratur ya. Jangan sampai kucingmu sakit atau menyebarkan penyakit untuk manusia. Yang terakhir adalah beri kasih sayang. Dengan cara apa? Mengelus-elus bulunya, menggendongnya, dan memeluknya. Nah, anak-anak, di muatan bahasa Indonesia halaman 74 dan 75 tolong ditulis di LKS-nya. Ayo berlatih. Apa hewan yang dibahas pada teks di atas? Kucing. Apa makanan kesukaan kucing? Ikan. Bagaimana cara menghilangkan kutu kucing? Dengan memandikannya. Kapan kucing harus dimandikan? Ketika bulunya mulai bau dan kotor. Bagaimana cara memberi kasih sayang kepada kucing? Dengan mengajak bermain dan mengelus bulunya serta memeluknya. Nah, sekarang untuk di muatan PKN, di sini Mbak Uni akan menjelaskan setiap anggota keluarga itu harus ikut merawat kucing peliharaan. Setiap anggota keluarga harus bisa bekerja sama dan berbagi tugas merawat kucing. Pembagian tugas tergantung pada kemampuan masing-masing anggota. Selain itu, tergantung pada waktu yang dimiliki setiap anggota keluarga. Ayah merupakan orang yang bekerja mencari nafkah. Biasanya ayah bekerja dari pagi sampai sore. Oleh karena itu, ayah bisa bertugas untuk membeli makanan kucing untuk kucing. Ibu memiliki waktu yang lebih lama dari ayah. Seorang ibu rumah tangga akan terus berada di rumah dan jika tidak bekerja. Ibu bertugas membersihkan rumah dari bulu dan kotoran kucing, sedangkan seorang anak bisa membantu memandikan, memberi makan, dan bermain bersama kucing. Pembagian tugas tersebut berdasar kemampuan dan waktu masing-masing anggota keluarga. Bila semua anggota keluarga saling membantu, maka merawat hewan peliharaan menjadi lebih mudah. Anak-anak tentunya harus membantu ibunya di rumah ya. Jangan hanya nonton TV, belajar, main HP, tapi juga harus membantu orang tua. Nah, di sini Pak Umi jelaskan, dari bacaan tersebut bisa kita simpulkan ada peran dan tugas anggota keluarga. Yang pertama, ayah. Peran ayah itu kepala keluarga, tugas ayah adalah mencari nafkah. Sedangkan ibu, peran ibu adalah kepala rumah tangga, tugas ibu adalah mendidik anak. Yang ketiga adalah anak, peran anak adalah sebagai anggota keluarga, tugas anak membantu orang tua. Nah, setelah itu di sini adalah muatan PJOK, cara permainan saling dorong dan saling menarik. Kalau saling dorong bagaimana? Berdiri berhadapan, pegang kedua telapak tangan pasanganmu, langkahkan salah satu kaki ke belakang, lalu doronglah tangan sekuat-kuatnya ke depan. Jika permainan saling menarik, berdiri berhadapan, kemudian langkahkan satu kaki yang berlawanan dengan pasangan hingga menyentuh kaki pasangannya. Satukan kedua tangan pasangan secara berlawanan, lalu tarik kedua tangan secara bersamaan. Nah, untuk tugasnya anak-anak menyalin pembahasan, mulai dari pembelajaran 1 muatan bahasa Indonesia halaman 72 dan muatan matematika halaman 73, hingga pembelajaran 2 muatan bahasa Indonesia halaman 74 dan 75. Untuk mengerjakan pembelajaran 3 muatan bahasa Indonesia halaman 77 dan muatan matematika halaman 79 itu untuk jam pembelajaran ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.